Oke, halo apa kabar sahabat RFA? Kita ketemu lagi kali ini di segmen Bincang Film RFA. Program podcast kita Oke, semua. untuk pertama kalinya kita kembali lagi hadir setelah beberapa bulan ya. Berapa bulan kita tenggelam mati suri, hidup segar mati tak mau. Dua bulan. 3 bulan Iya. mungkin. Iya. Iya. Dan untuk kali pertama ini kembali lagi kita muncul di Prokasma edisi Agustus Agustus Merdeka. Agustus Agustus Merdeka. Merdeka. Temanya. Jadi konsepnya sama aja kayak kemarin berarti ya? Iya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Atau ada konsep yang lain nih sebetulnya? Ada sih, nanti kalian coba kalian tunggu aja, nanti ada konsep-konsep baru yang kita datangkan di film kali ini. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin satu film. Sebetulnya kita tadinya pengen ke Pengabdi Setan 2 ya. Iya. Cuma karena memang ada beberapa kendala, jadi kita cancel dulu untuk Pengabdi Setan 2, dan kebetulan film yang ditunggu-tunggu juga yang dari dulu ya, yang punya Kamila Andini, Before Then And Now. Before Now and Oh, Then. Before Now Now and and Then. Then. Sebelum, sekarang dan kemudian. Ya, kemudian. Oke, kita ngobrolin itu. Siapa dulu nih? Pikir dulu boleh deh. Apa? Ngomongin apa dulu? Ini yang jelas gini. Gini dulu deh. Gimana? Jadi Ini sensitif banget ini. Nggak boleh. Kau kagak bro. Kita mau bicarain dulu bahwa ada film Sunda yang full memakai bahasa Sunda. Full ya. Full ya. Ini kalau tidak salah, kalau menurut pengetahuan saya, film pertama kali yang film panjang berbahasa Sunda. Yang masuki Nominasi luar iya. negeri. Ya, internasional, Internasional, dapat penghargaan internasional. Laura Basuki kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dan kita nggak bisa ngomongin teknis nggak usah dibahas deh. Kalau masalah teknis nggak usah dibahas karena jauh lebih Cakep sempurna, banget. jauh lebih sempurna daripada yang kita buat lah. Iya. Udah pasti itu mah. Bagaikan berbeda langit lah kalau sama kita sih ya. Iya. Dari pokoknya nyaman di mata, kemudian Scoringnya bagus scoringnya bagus banget, kemudian, nah ya menurut lo sendiri berdua nih, yang spesial dari film ini apa sih? Membawa apa? Alur. Audiens, kita sebagai audiens ini dibawa untuk Iya, dibawa untuk masuk ke dalam dipaksa untuk masuk ke dalam karakter si Nana. itu. Jadi apapun yang si Nana rasakan, entah itu sedih, senang, kita jadi ikut terbawa gitu. Ya, ya. Iya. Kayak gitu. Itu menurut lo karena memang storytellingnya bagus sehingga bisa mengajak penonton masuk ke dalam cerita, atau ada faktor lain? Kalau dari gue sendiri sih, karena yang pertama karena ada beberapa hal yang relate gitu ya. Ada beberapa hal yang relate, contohnya, tapi nggak boleh spoiler ya. Nggak boleh spoiler. Nggak boleh. Pokoknya ada yang relate sama kehidupan saya, itu pertama. Lalu ini juga sih karena mungkin karena faktor bahasa, karena bahasa pertama kita adalah bahasa Sunda, jadi kita kayak ya kayak ngelihat kejadian langsung gitu, jadi ke bawah gitu. Nah, terus karena siapa ya, kita dipaksa untuk fokus ke satu karakter. Iya, iya, betul, gitu. Jadi betul. diarahkan si sutradaranya itu pintar, dia mainin apa yang ditonjolkan itu kayak warna misalkan, yang lain mah bajunya warna putih, biasa, dia Banyak gitu, simbol ya, banyak simbol. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, Mungkin menarik, gitu. memang menarik dari segi warna. Jadi karakter Nana ini memang dikontraskan dengan tokoh-tokoh yang ada di situ ya. Ya. Jadi dia ngambil warna-warna kostum yang biru, yang lainnya pastel gitu kan. Kemudian merah-merah, yang lainnya monokrom gitu. Sehingga kita memang terfokus di situ. Jadi memang bahasa visual juga memang menguatkan story ya, menguatkan cerita gitu. Show don't tell. Show don't tell ya, show don't tell. Terus memang di sini juga kok banyak memangnya ya ngomong. Kita lagunya saya ingat ini yang wanita dijajah pria sejak dulu wanita dijajah pria. Wanita dijajah pria. Gitu aja terus. Ya, nggak hafal soalnya.
Dan itu dibongkar di sini ya. Karena stigma seperti itu sudah melekat di masyarakat dari zaman dulu ya. Mungkin zaman sekarang sudah ada emansipasi dan sudah ada kesetaraan gender. Cuma pada saat itu, setting tahun 6566, bahwa perempuan itu memang harus selalu di bawah gitu loh. Dalam arti kata bukannya sebenarnya ya. Jangan traveling kemana-mana ya. Dan karakter oligarki laki-laki menguasai di sini. Kita hampir menemukan satu garis yang sama dari 3 film. Yang pertama ini Before, Now and Then, kemudian Kutunggu Janda. Bukan yang itu. Dendam seperti dendam yang dendam rindu. Kemudian yang terakhir adalah Yuni gitu. Yang ini beda 2 film, satu sutradara, yang satunya lagi beda sutradara. Tapi mencoba mendobrak itu semua, mendobrak sebuah sistem oligarki gitu ya. Dimana Camilla Andini coba mempertahankan meskipun ada terjadi pemberontakan, tapi karakter perempuannya masih terlalu kuat, masih kuat banget, dan itu yang membuat kita ngerasain anjir. Ternyata perempuan merasakan seperti itu ketika dia memutuskan sesuatu ya, ketika mencoba memberontak, tapi ternyata di dalam hatinya sebetulnya nerima nggak nerima gitu, meskipun memang mengikuti kata hati. Dan kalimat yang paling terekam kuat di sini, ini adalah yang sering digunakan oleh laki-laki yang mempersilahkan pasangannya untuk cari cowok lain. Demi kebahagiaan kamu. Kalau itu membuat kamu bahagia, kenapa tidak? Tapi di sini kalimat itu muncul karena atas dasar mengakui kesalahannya si laki-laki itu, bahwa gue juga lebih bangsat gitu loh. Jadi meskipun si ceweknya selingkuh, tapi dia ngerasa si laki-lakinya juga lebih gila dari itu. Makanya dia nerima ketika ada sebuah pemberontakan gitu, ada sebuah pemberontakan. Itu sih yang gue baca dari film ini. Yang paling gue inget kata-kata dari film ini yang kayak jadilah seperti air yang mengenang. Ya itu kan prinsip hidup, bahwa air itu akan selalu menempati tempat yang lebih rendah. Kemudian ketika air itu dimasukkan ke dalam wadah, apapun bentuknya, air akan mengikuti wadah itu. Jadi ketika dimasukin dalam bejana, dia akan mengikuti bentuk bejana. Ketika masukin dalam ember dengan air yang sama, dia akan membentuk seperti ember gitu. Itu prinsip hidup yang adaptif gitu. Adaptif lagi, bukan adaptif lagi. Ya artinya kita bisa menempatkan diri kita dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan, beradaptasi kayak gitu, bukan adaptif ya. Dan kita juga disuguhi banyak simbol seperti biasa, semiotika yang kebukanya di akhir gitu, kebuka di akhir bahwa ketika ada luka, ketika ada sebuah luka, ada borok ya, itu kadang-kadang kita menutupi borok itu. Tapi ternyata borok itu walau bagaimanapun juga tetap akan tercium gitu. Dan kata-kata yang paling ingat adalah, kenapa mama rambutnya digerai lagi? Karena ada rahasia. Sekarang sudah tidak ada rahasia. Kalau dulu diikat itu karena ada rahasia. Itu keren banget sih yang itu. Spoiler nggak? Nggak apa-apa deh. Kayaknya nggak bakal ngerti deh. Dan yang paling menarik juga bahwa tokoh-tokoh di sini kan tidak semuanya orang Sunda. Tapi nyundanya kerasa banget. Dari tokoh si Dais ya. Dais, kemudian suaminya Mas Lurah, Mas Lurah. Sama yang itu tuh, yang Laura. Ya Laura Basuki juga sesudahnya nyunda banget kan gitu kan. Mungkin waktu dulu ketika dia meranin Susi Susanti juga kan dia belajar Sunda kan, asal Tasik kayak gitu. Itu deh. Yang lain ada nggak? Saya sih mau puji ini dulu ya, apresiasi artisnya, tim artistiknya itu banget. Saya masih bingung gimana caranya itu bisa nyari asbak tuh yang bentuknya kayak gitu. Iya, kontinuitasnya sama dari awal film sampai akhir film tuh
aspek yang dipakai itu mulu gitu. Artinya perasaan yang digunakan oleh si Nana itu dari awal sampai akhir seperti itu. Terus tempat membuang sampah. Ya gitu, set rumahnya bagus, terus juga kostumnya juga bagus, keren. Apalagi ya, Bang Fikri? Dari segi teknis kayak sinematografinya juga, padahal menceritakan tentang film zaman dulu ya. Ya 65. Tapi sinematografinya modern banget gitu kayak. Enggak sih, kalau menurut gue itu dia hampir sama ya, memang nggak terlalu kelihatan sih ya. Ketika Seperti Dendam itu kerasa banget kan 80-annya ya, pakai kamera seluloid. Iya, peta seluloid emang lebih kuat Seperti Dendam lah kalau memang dari segi itu. Tapi di Before Now and Then ini sepertinya mereka berusaha untuk membuat color yang sesuai dengan film pada saat itu. Dari jenis font yang dipakai, kemudian musik apa yang ngagabruk gini dan lain-lain. Kalau menurut saya sih dia masih tetap berusaha, cuma mungkin lebih kelihatan modern barangkali ya. Tapi menurut saya malah menarik gitu, modern dicampur tradisional gitu. Tradisional zaman dulu gitu ya. Iya, zaman dulu. Gitu. Oke, Before Now and Then. Masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Itu kalau kita terjemahkan secara bebas ya. Artinya bahwa kita hidup itu berasal dari masa lalu. Kita menjalani hidup di masa sekarang, dan kita akan menjalani hidup di masa nanti. Yang akan datang. Ini dalam banget ya, dalam banget. Jadi deep gini. Deep banget, betul. Seperti halnya di Yuni, dia pakai puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Dan di sini juga ada beberapa, karena ada penulisnya di ini Kang Ahda Imran ya, Kang Ahda Imran yang seorang penulis Sunda, penyair Sunda juga. Ini kuat banget, rasa puitisnya tuh kerasa banget dari mulai, dan itu apa sih kerasa bangetnya ketika diucapkan bahasa Sunda. Iya, jadi relate gitu. Iya. Nah, kunaon atuh urang teh nepi ka siga kieu gitu ya. Kemudian muncul suling. Aduh eta edan pisan eta nih. Muncul jaleuleung. Jaleuleja itu di spoiler. Malah jadi spoiler. Gimana terus? Oh Fikri. Ya pokoknya kalau orang Sunda nonton film ini pasti bakal ngerasa di aku nih, asa-asa di aku gitu. Kan sementara ini kan kita kadang-kadang selalu melihat film-film dari Jawa Tengah, Jogja itu bagus-bagus. Iya, bagus-bagus itu. Ya, bagus-bagus. Kucing Tumbuh Indahku bahasa Jawa Pul. Itu keren banget. Kemudian waktu Sang Penari ya, Sang Penari itu juga bahasa Jawa. Nah, ini kita baru menemukan film yang berbahasa Sunda yang deep banget. Biasanya kan kita dulu karena memang mungkin sudah terpatri Kabayan, Sunda itu kesannya lucu gitu. Sunda itu kesannya komedi gitu. Tapi ya setelah ini wah gila, Sunda juga bisa seserius ini, bahasa Sunda bisa seserius ini seperti halnya Yuni dan ini Before Now and Then ini. Dan saya juga semakin terpacu untuk bikin film yang berbahasa Sunda. Jadi semenjak Takdir Kandagaru Cita gitu ya, Takdir Kandagaru Cita, kemudian Sarebu, kemudian Daring, kemudian Sang Renggana, itu dari situ jadi terasa kecanduan gitu. Kecanduan untuk bikin film dengan berbahasa Sunda. Mudah-mudahan Black Wallet juga bahasa Sunda ya, Black Wallet. Wah ini Kang Darpan ya, Kang Darpan Arya Winangun kalau tidak salah. Ini yang ini nih, yang Renggana ya. Kalau itu Supriyatna ya, kalau Black Wallet itu. Itu karyanya keren-keren banget. Mudah-mudahan tahun depan ya, bulan Februari depan adik-adik kelas kita bisa ikutan bikin lagi gitu. Ya, masih kita kembali lagi ke Kamila Andini. Kamu ngelihat Kamila Andini ini sutradara seperti apa sih dari beberapa karya yang udah kamu tonton? Kayaknya dia kayak oriental banget itu, otentik banget sutradaranya. Orisinal mungkin. Iya, orisinal. Terus kayaknya kalau setiap bikin film tuh trademarknya suka pas bikin judul pakai nama. Kayak Yuni, Nana gitu. Iya. Menarik sih. Dan kebanyakan film yang menggunakan nama itu sukses. Iya. Ya, Renggana.
Karena mungkin gini, dia gampang diingat mungkin. Iya, gampang diingat. Sri gitu kan. Sri. Semoga aja. Gitu. Nah, kalau yang saya lihat sih ini si Mbak Camilla Andini ini, saya baru lihat film Yuni sama si yang sekarang tuh Before Now and Then ya. Nah, saya lihat dia itu banyak detail-detail yang masukin kayak misalkan budaya yang seperti pamali. Nah itu di Yuni ya. Iya, itu kayak sebuah ciri khas yang di film-film lain biasanya nggak ada, Pak. Kok tadi bilang gua sekarang Pak? Jadi gitu sih, jadi dia detail. Jadi kalau misalkan kayak kalau di film Before Now and Then kayak misalkan itu tuh yang parkir jadi parkir. Itu kan kulir. Nah itu sedetail itu gitu. Sedetail itu Camilla Andini mengangkat bahasa Sunda yang memang Sunda banget gitu kan. Orang Sunda kan gitu nggak bisa bilang kulir gitu, nggak bisa bilang parkir tapi punya palkir. Ya, jadi ada kulir lagi parkir di restoran. Itu nyunda bisa sampai keingetan sampai di situnya gitu. Detailnya. Nah itu sih yang saya lihat dari Camilla Andini. Nah kalau Bapak gimana? Ya dalam-dalam banget, bukan dalam-dalam banget lagi ya. Dari sekian banyak yang saya tonton di film-film Camilla Andini ini, yang paling ringan itu sebetulnya Yuni, yang paling ringan, mudah dicerna tapi banyak simbol-simbol yang juga harus dipecahkan. Kemudian yang kedua yang ini yang Before Now and Then. Kita jadi dibikin penasaran sejak awal sebetulnya ini cerita horor apa cerita drama thriller gitu kan. Soalnya awalnya orang ini spoiler. Di awal itu ada adegan gitulah. Dark banget awalnya. Ya, dark gitu ya. Karena secara kan itu settingnya tahun 6566 ya. Iya, 6566. 6566 masih ada zaman PKI gitu. Nah, ya itu tadi yang saya tanyakan. Kenapa kita bisa masuk ke dalam cerita karena memang pinter banget ngitung ritme gambarnya tuh pinter banget. Jadi kita dibawa penasaran dan sticky powernya dapat, kita nempel. Nah, nggak bisa beranjak dari tempat duduk karena kita menebak-nebak dan kita pengen tahu apakah tebakan kita benar atau tidak gitu. Seperti halnya kita nonton Knives Out gitu kan. Dan musiknya juga hampir mirip ya. Hampir mirip ya. Tapi dicampur musik tradisional juga di sini. Iya. Nah, di film Before Now and Then ini dia kalau saya lihat ritmenya itu santai. Jadi pembawaan ceritanya itu mungkin yang membuat kita terbawa. Jadi dia nggak langsung naik ke konflikmu. Bahkan pas di konflik pun nggak ada, maksudnya klimaksnya itu ada sih, klimaks ada. Nggak kayak di film-film adrenalinnya ditarik banget gitu ya. Kalau ini sih adrenalinnya tuh ditariknya pelan-pelan. Kalau mau sakaratul maut pelan banget. Ya. Padahal durasinya sebentar loh. Tapi pas di ujung, pas ketarik kita jadi kerasa jadi betul. Ketika kita masuk di konflik, di puncak konfliknya, pertanyaan-pertanyaan yang di awal muncul itu kan terjawab gitu ya. Tapi masih ada satu pertanyaan yang ternyata dijawabnya di akhir. Nah, ketika kita sudah masuk di konflik, dan disitulah benar puncak emosi kita masuk di situ. Puncak emosi kita masuk dan bisa langsung merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh Nana ini gitu. Yang seperti tadi gue bilang, kegalauannya ketika di satu sisi dia berontak tapi di sisi lain dia masih punya rasa hati perempuannya masih ada gitu kan. Gening sigaki gitu kan. Artinya dia seolah-olah menyesali keputusannya, tapi itulah keputusan yang dibuat. Dan akhirnya para perempuan-perempuan ini berhasil memberontak dan berusaha keluar dari oligarki laki-laki gitu. Dan satu pertanyaan yang tadinya kita bertanya-tanya sejak awal, di akhir baru terjawab. Oh, ternyata gitu. Sebuah plot twist. Itu jangan diceritain plot twistnya. Nonton di Amazon kan lagi gratis. Di Prime ya. Amazon Prime. Ya kan ada trial seminggu. Kebetulan kita gunain trial seminggu ya. Iya. Jadi nantinya tetap gratisan tapi nggak bajakan. Ya, gratisan tapi nggak bajakan. Itu yang paling penting. Jadi jangan pernah nonton film-film bajakan karena kita sendiri ngerasa nonton film bajakan itu sakit banget. Udah kita capek-capek, apalagi yang jadi runner kali ya.
Kaki jadiin kepala jadiin kaki, tiba-tiba film kita divideoin sama orang terus sebar lagi. Aduh, gila banget. Di tele biasanya di tele. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan nggak? Dulu Reno dulu lah, coba. Enggak. Gimana kalau rating aja, Pak? Oh, rating. Oh, iya. Nggak ngasih rating ya? Iya. Oke, saya ngasih rating untuk Before Now and Then karena kalau saya bandingkan di antara Yuni dan ini karya Kamila yang sekarang Before Now and Then, ini lebih semiotikanya lebih kuat, lebih dapat dan tantangannya lebih besar. Jadi saya kasih nilai di atas film Yuni. Kalau film Yuni kemarin saya kasih 8, kalau ini saya kasih 9. Iya. Nah, kalau buat gue nih gue kasih rating 9 juga. Jadi karena pertama karena ceritanya itu ada beberapa ya. Jadi bukan cerita gue relate karena misalkan lagi ada zaman PKI saya gue udah hidup gitu. Bukan, tapi karena permasalahan misalkan keluarga gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi relate-nya itu di situ. Terus Jangan ngomongin itu. aduh. Ya. Itu kan kalau ngomongin kayak gitu dulu kan langsung ditembak. Iya. Langsung ditangkap. Ya, kayak gitu. Terus ya apa namanya, kita sebagai audiens kan, kalau gue nih nilai film itu seberapa besar dampaknya ke saya gitu secara emosional tentunya. Nah itu jadi karena saya dapat banget emosinya sampai rimbainya, sampai Ya betul. Ya, Betul. kita terbawa Kita banget. merasakan apa yang dirasakan Nana gitu. Ini saya mau spoilernya itu. Apalagi pasin. Ya iya itu sih itu gila bener. Ah. Gila nih ya ketika ngahaluang itu gila bener. Langsung itu. muncul kidung apa namanya? Tarawangsa. Iya. Kidung itu. Ha. Nah, ya 9 ya? 10. Saya 9. Ya, saya 9,5. 9,5. Oke. Soalnya untuk tahun ini menurut saya ini sih yang saya tonton yang paling bagus, yang baru saya tonton. Kira-kira nih masuk nggak ya di Piala Citra sekarang nih? Kayak mudah-mudahan bisa masuk deh. Mudah-mudahan, iya. Kayaknya saingannya ya cuma Pengabdi Setan aja sih. Ada saingan. Oh enggak, Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap keren itu. Iya, tahun-tahun ini banyak sih Banyak sebenarnya. film-film Gara-gara keren. Cuman warisan saya juga- nggak nonton. Gara-gara warisan. Iya. Gara-gara warisan, Ngeri-Ngeri Sedap. Ini Before Then and Now. Kemudian mungkin nanti Pengabdi Setan. Tapi yang 9 juta nggak bakal masuk ya? Waduh. Masuk nominasi marketing lah. Marketing terbaik. Bisa sampai 9 juta. Iya, Itu. kenapa saya bilang Before Now and Then itu paling bagus? Soalnya saya nggak nonton ngeri sedap sama sama yang itu, yang satu lagi apa? Gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Kalau nonton Iya. paling itu wah sulit membedakan. Itu juga sama kita Iya. mengaduk-aduk emosi juga sih. Tapi dicampur komedi aneh itu dicampur komedi. Wah, kita ngobrolin itu. Kita fokus di sini dulu. Jadi intinya banyak lah saingan sekarang. Banyak film-film bagus sekarang di Indonesia. Ya tahun Itu juga ini jadi film positif. Indonesia mulai Ya, bangkit ya. Iya. Dan film-film horornya juga ternyata ada dua yang punya kans berat ya. Iya. Ivana sama Pengabdi Setan Pengabdi Setan 2. Meskipun kita belum nonton tapi dari spoiler kecil ya, dari teaser dan dari trailernya dari komentar netizen. dari komentar netizen ya yang jelas nggak bakalan sama dengan horor-horor yang lain. Karena Joko Anwar selalu menawarkan tidak menjual jump scare, tapi menjual vibes horornya, creepy-nya gitu. Nantikan review selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa. Mudah-mudahan kita bisa nonton. Soalnya nggak kebagian tiket terus. Terus. Oke, gitu aja. Untuk hari ini di Prokasma segmen Bincang Film. Iya. Kali ini ada Fikri, ada Reno. Yang kemarin hostnya sudah habis kontrak. Sekarang ini kontrak baru lagi. Makanya kemarin kita sempat vakum beberapa bulan dan kita mulai lagi hari. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan berkelanjutan sampai kita dapat monetize Dan dapat sponsor. ya boleh. Untuk Silakan. adminnya nanti dirubah ya adminnya ya. Kalau dulu masih pakai admin yang host lama. Iya. Untuk endorsement, untuk product placement
kemudian juga untuk narasumber dan yang lainnya. Kita ngobrolinnya seputar film dan kehidupan sosial masyarakat di Prokasma ini. Jadi boleh kontak-kontak nanti nomor adminnya. Jangan lupa juga kita tetap masih punya impian untuk membangun sebuah studio di belakang, sebuah ruang kreasi, ruang belajar. Dan bagi yang ingin mau menyumbang bata, menyumbang semen, menyumbang paku dan lain-lain, cukup like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Oke? Iya. Terima kasih buat semuanya yang sudah gabung di sini di Prokasma segmen Bincang Film. Prokasma, program podcast kita semua.